Nah, dari sekarang aja nge-recordnya Ridandi. Halo, Ridandi. Udah dipencet, Pak. Ridandi. Recordnya dari sekarang ya. Oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman. Terima kasih udah mau berpartisipasi di pembelajaran kita pada siang hari ini. Untuk teman-teman kelas 10-10, ini udah pada join semua ya? Coba ya, saya cek dulu. Oke, udah pada join semua ya. Terima kasih atas partisipasi untuk pembelajaran yang luar biasa, masih semangat walaupun di siang hari ya teman-teman ya. Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat semua, selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun berada ya. Oke, baik, hari ini kita akan membahas mengenai topik baru, masih di bab trigonometri ya, masih pada bab trigonometri, yaitu mengenai 4 kuadran. Kalau kemarin kita udah belajar mengenai sudut-sudut istimewa, lalu yang kedua itu kita udah mempelajari mengenai perbandingan trigonometri. Nah, sekarang yang ketiga, topik selanjutnya yaitu mempelajari mengenai 4 kuadran. Apa sih itu 4 kuadran gitu ya? Mungkin nanti teman-teman kita akan mempelajari itu semua. Oke? Saya udah coba share screen nih. Teman-teman udah kelihatan belum ya? Halo, udah kelihatan belum nih? Belum, Pak. Oh, belum ya? Sekarang udah, Pak. Oh, udah. Oke, baik. Oke. Silakan teman-teman diperhatikan ya. Nanti mungkin ada teman-teman yang belum paham ataupun masih bingung, silakan ditanyain ya. Kita belajarnya santai aja untuk siang hari ini ya. Oke, baik. Kita membahas mengenai 4 kuadran. Kalau subbab topik pertama kemarin kita membahas mengenai sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Yang kedua kita sudah membahas mengenai perbandingan trigonometri, lalu sekarang kita akan membahas mengenai keempat kuadran gitu ya. Nah, jadi masing-masing kuadran ini ya, ini saya jelasin dulu nih. Kalau saya tanya satu putaran itu berapa derajat sih teman-teman? Satu putaran? 360 derajat, Pak. Iya, pinter. 360 ya. Nah, dari sumbu X positif, ini teman-teman lagi melihat gambar koordinat Kartesius dari SMP ataupun bahkan dari SD, teman-teman udah belajar koordinat Kartesius ya. Jadi ada sumbu X positif, sumbu Y positif, lalu ada sumbu X negatif, sumbu Y negatif gitu ya. Nah, untuk sumbu X positif itu dimulai dari 0 derajat gitu ya. Lalu untuk sumbu Y positif itu 90 derajat. Untuk X negatif itu 180 derajat, Y negatif itu 270 derajat, dan kembali lagi ke X positif yaitu 360 derajat. Nah, jadi dari sumbu X positif ke Y positif, X negatif, lalu ke Y negatif, kembali lagi ke X positif. Ini kita misalkan satu putaran penuh lingkaran gitu ya. 360 derajat. Nah, untuk 0 derajat sampai 90 derajat pada trigonometri untuk koordinat Kartesius itu kita sebut dengan daerah kuadran pertama. Oke, ini kuadran pertama. Lalu untuk 90 derajat ya sampai 180 derajat pada koordinat Kartesius, daerah ini kita sebut dengan daerah kuadran kedua. Dari 180 derajat sampai 270 derajat atau dari sumbu X negatif sampai sumbu Y negatif itu kita namakan daerahnya daerah kuadran ketiga gitu ya. Kuadran ketiga. Lalu dari sumbu Y negatif sampai sumbu X positif lagi ya, kembali lagi ke titik awal dari kita mulai, itu dari 270 derajat sampai 360 derajat, daerah tersebut kita namakan dengan kuadran keempat.
Nah, jadi ada 4 kuadran ya teman-teman ya yang harus teman-teman pahami dalam menyelesaikan nanti yang akan jadi pertanyaan itu adalah sudut-sudut berelasi pada trigonometri gitu ya. Nah, pada kuadran pertama, rasio trigonometri itu ada apa aja sih? Sin ya. Terus cos, lalu ada apa lagi? Lalu ada apa lagi? Sin, cos, tangen, terus apa lagi kita pelajari kemarin? Ada apa lagi? Ada apa lagi teman-teman? Sekan, terus ada apa lagi? Kosekan, terus apa lagi? Terakhir. Kotangan, Pak. Iya, kotangan. Nah, untuk perbandingan sekan kemarin apa ya perbandingannya ya? Sekan ya? Sekan perbandingannya? Sekan perbandingannya apa kemarin? Iya, Cos. 1/1 cos. Kalau kosekan perbandingannya? 1% bukan, Bu? 1%. Kalau kotangan perbandingannya? 1 Satu per pertan, Pak. Iya, 1/1 per tangan. Nah, jadi untuk kuadran pertama, setiap rasio trigonometri itu bernilai positif. Jadi saya kasih keterangan all di sini ya, untuk menyatakan semua rasio trigonometri itu bernilai positif. Kalau pada kuadran kedua, hanya sin dan koseken yang bernilai positif ya. Hanya sin dan koseken yang bernilai positif. Lalu untuk kuadran ketiga itu hanya tangen dan kotangen yang bernilai positif. Dan di kuadran yang terakhir untuk kuadran keempat itu hanya kos dan sekan yang bernilai positif. Oke. Nah, pada masing-masing kuadran itu ada 2 rumus. Untuk nanti kita menyelesaikan yang menjadi pertanyaan itu adalah sudut-sudut berelasi ya. Kita akan menyelesaikan soal-soal dari sudut-sudut berelasi. Jadi teman-teman nanti akan diberikan masing-masing kuadran ini 2 rumus. Nah, untuk di kuadran pertama, rumus yang pertama itu alfa. Rumus yang kedua itu adalah 90 dikurang alfa gitu ya. Atau ini kita sebut dengan istilah rumus atas. Lalu yang di bawah ini kita sebut dengan rumus bawah gitu ya. Biar gampang. Kalau 90 ditambah apa? Nah, ini juga kita kasih nama rumus atas, rumus bawah gitu ya. Di kuadran ketiga pun juga sama, ada 2 rumus. 180 ditambah alfa sama 270 dikurang alfa. Ini rumus atas, ini rumus bawah gitu ya. Lalu di kuadran 4 pun juga sama, ada 2 rumus, 360 dikurang alfa sama 270 ditambah alfa. Ini juga rumus atas, rumus bawah. Nah, untuk rumus atas dan rumus bawah, dia punya ketentuannya masing-masing nih teman-teman. Saya kasih warna yang berbeda dulu ya. Untuk rumus atas itu merah. Nih, saya kasih petakan merah dulu untuk masing-masing rumus atas di setiap kuadran. Lalu untuk yang rumus bawah itu saya kasih warna kuning gitu ya. Oke, nah untuk ketentuan yang rumus atas dulu ya warna merah. Kalau nanti ditanya rasio dari ke-6 rasio trigonometri ini, yang kita cari itu tetap gitu ya. Rumus atas itu tetap ya, ketentuannya tetap. Artinya ketika ditanyanya sin nanti yang kita cari itu sin gitu ya. Cos juga cos.
Sekan, kosekan, kotangan pun juga sama, tetap ya, tidak berubah. Sedangkan kalau kita menggunakan rumus bawah, ya, rumus bawah, kalau nanti kita menggunakan rumus bawah, ketika yang jadi pertanyaan itu adalah sin, ya, teman-teman ganti dengan kos, begitupun sebaliknya. Kalau dia tangan, teman-teman ganti dengan kotangan atau sebaliknya gitu ya. Kalau dia second, teman-teman ganti dengan cosecant atau sebaliknya. Nah, jadi ini rasio-rasio trigonometri yang nantinya akan kita gunakan kalau menggunakan rumus bawah. Artinya dia berubah gitu ya. Dia berubah kalau menggunakan rumus bawah. Nah, jadi nanti teman-teman bebas saja nyamannya di mana ya. Mau menggunakan rumus bawah oke, juga menggunakan rumus atas pun juga boleh ya. Karena jawabannya pada dasarnya baik itu menggunakan rumus atas ataupun rumus bawah dia sama. Nanti akan kita coba ke soal gitu ya. Karena kan ini ada sangkut pautnya dengan pertanyaan-pertanyaan sudut-sudut berelasi gitu ya. Nah, sekarang kita coba ke latihan soal nih. Soal nomor 1 coba ya. Soal nomor 1 itu kalau misalnya saya tanya sin 60 derajat, jawabannya berapa? Kalau di sudut-sudut istimewa ini nilainya berapa teman-teman? Nilainya berapa? Sin 60. Zaki, Hanif, Rafa, Ridandi. Sin 60 nilainya berapa? 2,5 akar 3, Pak. Iya, pinter. 1/2 akar 3. Lalu kalau misalnya ini bisa langsung gampang ya, karena di sini sin 60 derajat itu kan sudut istimewa ya. Kalau misalnya pertanyaannya sin 150, gimana tuh? Ada yang mungkin langsung tahu bagaimana cara menyelesaikannya? Boleh? Siapa nih kira-kira yang bisa bantu saya untuk soal nomor 2? Ketika ditanyanya itu ternyata sin 150. Sedangkan sin 150 itu nggak ada di sudut-sudut istimewa. Gimana kira-kira? Oke, baik. Saya jelasin dulu di sini ya untuk soal nomor 2 ya. Jadi langsung kurang 180 Kenapa? aja. Oke, jadi ini saya jelasin dulu ya untuk sin 150 ya. Sin 150. Jadi kalau teman-teman ketemu soal seperti ini ya dan tidak ada di sudut istimewa, jadi cara penyelesaiannya adalah langkah pertama lihat dulu nih. 150 itu terletak di kuadran keberapa? Berada di kuadran keberapa? 2, Pak. 2, Pak. Di kuadran? 2, Pak. Iya, di kuadran kedua. Di kuadran kedua, nilai sinus itu positif atau negatif? Di kuadran kedua, nilai sin itu positif atau negatif? Positif. Halo? Iya, benar banget. Positif ya, pinter. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan baik itu rumus atas ataupun rumus bawah. Sekarang coba disebutin dulu deh, rumus atasnya apa? Untuk kuadran kedua, rumus atasnya apa? Di kuadran kedua, rumus atasnya apa? 80 dikurang 150, Pak. Ya, rumusnya dulu Ki, Zaki, rumusnya dulu untuk kuadran kedua, rumus atasnya apa? 180 dikurang alfa. Oke, baik. Jadi di sini rumus atasnya itu adalah 180 dikurang alfa. Jadi kita gunakan yang rumus atas dulu ya untuk menentukan nilainya. Nanti rumus bawah untuk menguji dia sama nggak sih jawabannya dengan rumus atas gitu ya. Jadi sin 180 dikurang alfa gitu ya. Sedangkan di soal itu kan sin 150. Artinya di sini kan sin 180 dikurang 150 kan ya? Berapa nih jadinya? Sin 30. Sin 30 nilainya berapa? Sin 30 teman-teman. Sin 30. 1/2. 1/2, Pak. Iya, pinter. 1/2. Sekarang kita akan lihat nih, positif atau negatif 1/2-nya? Positif atau negatif? Positif, Pak. Positif, Pak. Oke, baik. Positif. Karena di kuadran kedua nilai sin itu positif ya. Nah, sekarang untuk rumus bawah nih.
rumus bawah. Rumusnya apa sih? Rumus bawah di kuadran kedua, apa rumusnya? Kalau tidak salah Pak, rumus bawah untuk kuadran kedua ialah Iya. 90 ditambah alfa. Oke, 90 ditambah alfa ya. Artinya di sini sin 90 ditambah berapa sih yang hasilnya 150? Ditambah berapa? Ditambah 30, Pak. 60, Pak. ditambah 60 ya. Sin 60. Perhatikan, ini kan rumus bawah kan ya. Rumus bawah saya tadi udah bilang, kalau rumus bawah ketika yang ditanyanya itu sin, kita mencarinya apa? Mencarinya apa teman-teman? Kalau yang ditanyanya sin, kita mencarinya apa? Kosek. Iya, cos. Ya, sin kalau yang ditanyanya sin, kita mencarinya cos. Jadi di sini cos 60. Positif negatif. Positif negatif. Positif negatif. Negatif. Jawabannya positif, Positif, negatif. Positif, Negatif Pak. atau positif? Iya, positif. Positif. Penyebabnya tahu nggak? Penyebabnya tahu nggak kenapa dia positif? Padahal cos itu di kuadran kedua negatif loh. Kenapa Masih penyebabnya sini. positif? Iya, benar ya. Karena kita bukan ngelihatnya bukan yang sudah diubah ya, bukan yang sudah diubah menjadi cos, tetapi yang kita lihat itu sebelum dirubah. Ya, rasionya yang sebelum dirubah yaitu sin-nya yang harus kita lihat ya. Walaupun nanti diubah di kuadran tersebut dia bernilai negatif, teman-teman jangan berpatokan ke yang udah diubah, tapi berpatokan ke yang awalnya yang menjadi pertanyaan utamanya gitu ya. Jadi jawabannya di sini tetap positif 1/2. Sama nggak nih jawabannya? Sama ya? Jawabannya sama dan Iya, Pak. terbukti gitu ya. Sama dan terbukti. Nah, sekarang untuk membahas soal-soal berikutnya, sampai di sini ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman yang pinter-pinter nih dari kelas 10-10? Ada pertanyaan nggak sebelum kita akan membahas ke soal-soal berikutnya? Ayo, Gak ada Pak, saya aman. kasih jawab. Ngerti ya? Ngerti nggak nih? Udah paham? Paham Halo. Pak, paham. Insya Allah paham, Paham Pak. ya? Nah, sekarang untuk soal nomor 3, coba teman-teman tentukan nilai dari cos 240 derajat. Coba dikerjain. Atau mungkin ada teman-teman yang bisa langsung jawab, boleh silakan. Kira-kira siapa yang bisa bantu saya jawab dari bisa, Pak, pertanyaan saya. soal? Siapa nih namanya? Sorry. Ridandi Pak. Oke, Ridandi. Coba Ridandi langsung nih dijawab. Kira-kira bagaimana? Bisa bantu saya nggak? Itu kan kuadrannya masuknya kuadran 3. Jadi pakai 240 ya? 240 itu berada di kuadran kuadran 3. di kuadran ketiga gitu ya. Kuadran ketiga. Terus Itu berarti pakai rumus atas dulu. belum, sebelum ke rumus atas, cos di kuadran ketiga bernilai apa? Cos itu minus. Oke, negatif di kuadran ketiga ya. Sekarang Ridandi mau pakai rumus atas dulu. Rumus atas apa rumusnya? 180 tambah alfa. Oke, 180 tambah alfa. Berarti di sini cos 180 ditambah berapa yang hasilnya 240? 60. Oke, 60. Nilainya positif negatif nanti cosnya? Cosnya tetap negatif kan? Riyandi, positif negatif? Masih positif Pak. Positif. Sedangkan tadi di kuadran ketiga katanya cos itu negatif. Minus. Iya, minus ya, negatif ya. Negatif cos 60 derajat. Berapa cos 60 Ridandi? Minus 1/2. Iya, negatif 1/2. Sekarang yang rumus bawahnya, coba teman-teman yang lain nih. Yang bisa jawab kayak Ridandi saya kasih poin ya. Coba yang lain nih, selain Ridandi untuk yang rumus bawahnya deh, siapa nih? Ayo rumus bawah. Halo, rumus bawahnya teman-teman. Siapa nih? Bebas saja siapa? Siapa nih? Zaki ya? Oke, coba Zaki. Rumus kan bawahnya apa, Ki? Di nomor 3 itu kan pakai kuadran 3 ya.
Berarti Iya, benar. 270 Terus? dikurang alfanya itu kan 240. Berarti jadi 30 derajat, Mbak. Oke, dikurang ini ya. Cos 270 dikurang 240 ya. Jadinya cos 30 ya. Terus tetap cos kah yang dicari atau rasio yang lain? Karena itu bawah kan cos itu kan lawannya sin ya, Pak. Berarti pindah ke sin. Oke, jadinya negatif sin 30 derajat gitu ya. Iya. Iya, berapa jawabannya Ki? 1/2, Pak. Sama. Oke, negatif 1/2 sama ya teman-teman ya. Oke, baik. Sampai di sini ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman pintar kelas 10-10? Ada pertanyaan nggak nih teman-teman? Ada pertanyaan kah? Bapak. Iya, boleh. Siapa? Coba balik Pak yang slide yang tadi Pak. Oh, slide yang tadi bentar ya, saya buka ini. Yang ini, yang masih kuadran atau yang udah pembahasan soal? Yang mana, Nak? Yang itu tuh yang ini ya. Yang tadi yang soal itu loh, Pak. Yang ini, bener nggak nih? Iya. Oke, pertanyaannya apa, Nak? Yang 270-nya itu dari mana tadi, Pak? 270 yang ini ya? Yang ini ya? Yang itu yang dikurang 240. Yang nanya, yang ini ya? 270 yang saya garis. Yang nanya, halo. Bawa putus-putus. Iya, yang mana? Yang mana tuh? Yang jadi pertanyaannya yang mana? Yang bawah, yang 270-nya itu, Pak. Contreng nih, bener nggak nih? Halo, bener nggak yang saya contreng nih? Iya. Nah, 270 ini kan ada di kuadran ketiga kan ya? Berarti kita menggunakan rumus atas dan rumus bawah nih. Rumus bawah itu kan 270 dikurang alfa, ya. Alfanya 240 derajat. Gimana? Sudah terjawab pertanyaannya? Sudah terjawabkah pertanyaannya? Halo, sudah terjawab pertanyaannya? Iya, Bapak. Oke, terima kasih ya teman-teman ya. Saya rasa untuk pembelajaran hari ini kalau tidak ada lagi pertanyaan cukup sampai di sini dulu. Ya, terima kasih sudah berpartisipasi. Iya, sorry kenapa Ki? Saya mau matangkan lagi. Kalau misal sin itu kan nanti lawannya cos ya, Pak. Persamaannya itu keren. Gimana Ki? Oke, nanti saya jelasin setelah PM ya. Ki. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Makasih, Pak. Oke, baik. Teman-teman, terima kasih ya sudah berpartisipasi dalam pembelajaran kita sore hari ini. Semoga selalu sehat. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu PM kita dan pembelajaran kita pada sore hari ini. Selalu semangat belajarnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman ya. Terima kasih Pak Andrelin.